Selamat pagi Ibu Fasilitator, Ibu Helmi, dan Bapak Pengajar Praktik Pak Sapriel Nurdin. Perkenalkan, nama saya Suwandi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pagi ini saya akan melakukan praobservasi pada supervisi akademik pada seorang guru matematika yang bernama Bapak Yandi Prianto. Dan setelah pagi ini saya melakukan observasi, maka nanti siang saya akan melakukan observasi langsung di lokal beliau, di mana siang nanti beliau akan mengajar matematika di lokal 11 IPS 2. Nah, karena itu setelah saya melakukan observasi dan ketika saya melakukan diskusi pasca observasi, saya akan didampingi oleh Pak Sapriel Nurdin sebagai pengajar praktik. Demikian saya sampaikan kepada Ibu Helmi sebagai fasilitator dan Pak Sapriel Nurdin sebagai pengajar praktik. Selamat pagi, salam bahagia. Oke, Ben. Oke, Pak Sandi. Oke, siap. Gimana kabarnya pagi ini siang? Alhamdulillah sehat, Pak Swan. Biasa kegiatan kita belajar mengajar. Ada ya, semua ya. Ada, cukup ada. Apalagi akhir semester ini. Iya, menjelang akhir ya Pak ya. Iya, betul. Iya Pak Yan, terima kasih sudah berkenan untuk observasi nanti ya Pak. Oke. Jadi saya mau lihat dulu sebentar, kita mendiskusikan bagaimana kesiapan Pak Yandi ya. Oke. Ketika masuk di lokal. Nah Pak Yan nanti masuk di lokal berapa Pak? Nanti masuk di kelas 11 IPS 2. ya. Iya. Mengajar Matematika umum. Iya. Iya itu deh ya. Oke. Oke Pak Yan, Pak Yandi akan masuk di lokal 11 IPS. Lalu materinya apa? Materinya adalah turunan fungsi, khususnya pada fungsi turun dan fungsi naik. Turunan fungsi turun dan fungsi naik. Iya. Baik Pak Yan, lalu tujuan pembelajaran yang Pak Yandi mau tekankan sama anak? Tujuan pembelajaran yang ditekan kepada peserta didik pada pertemuan kali ini, peserta didik dapat menganalisis Ya. turunan fungsi pada fungsi naik dan fungsi turun. Pada fungsi naik dan fungsi turun ya Pak? Iya. Baik Pak Yan, selanjutnya Pak Yan, kira-kira ketika Pak Yandi masuk mengajar, langkah-langkah pembelajaran yang Pak Yandi lakukan seperti apa? Seperti biasa ya, langkah-langkah pembelajaran untuk pertemuan kali ini masuk ke dalam kelas seperti biasa, melakukan salam pembuka, setelah itu berdoa sebelum mulai pembelajaran, setelah itu nantinya cek kehadiran siswa, setelah itu kita melakukan diskusi kelompok dengan metode pembelajaran yang akan dicapai discover learning, sehingga siswa bisa sendiri menemukan penyelesaian masalah yang diberikan masalah tadi melalui LKPD atau LKS yang akan diberikan nantinya. Tadi Pak Yandi sudah menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan ya. Iya. Iya, oke. Tadi Pak Yandi kalau saya tidak salah menyebutkan ada model ya, Model pembelajaran. discover learning. Iya. Lalu dengan metode diskusi. Iya. Lalu selanjutnya Pak Yandi, berarti ada LKPD ya Pak? Ada LKPD nantinya. Jadi kalau Pak Yandi mengajar nanti pakai fokus Pak? Berarti Pak Yandi mengajar, artinya pakai carta ya Pak ya? Pakai carta ya? Carta ya. LKPD ya. Iya. Jadi tidak ada pembelajaran menggunakan fokus ya Pak? Tidak ada metode fokus karena di samping itu PLN tadi, jadi lumayan kesulitan jadinya
Nah, jadi kita ambil aja gimana memberikan keaktifan kepada siswa, salah satunya mungkin dengan diskusi kelompok KPD ini. Melalui KPD ya Pak? Iya, KPD dapat menggali informasi lebih dari siswanya. Jadi KPD yang memaksimalkan sehingga anak-anak akan aktif untuk mencari informasi. Itu harapan kita untuk pembelajaran kali ini. Oke, Pak Yan, mantap. Tadi sudah menyampaikan bahwa memang tidak ada lampu. Pak Yan menyampaikan juga langkah-langkah pembelajaran yang digunakan. Iya. Kemudian ketika lampu PLN ini, berarti Pak Yan tidak bisa menggunakan pembelajaran dengan PPT ya Pak, dengan teknologi ya. Tapi KPD ini Pak Yan maksimalkan bagaimana anak-anak ini bisa aktif ya Pak, bisa aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Iya, betul. Baik Pak Yan. Oke Pak Yandi, kalau begitu selanjutnya saya mau tanya, kira-kira dari materi yang Pak Yandi mau sampaikan kepada anak-anak, apa sebenarnya inti pengembangan yang ingin Pak yang dicapai dari pengembangan materi kali ini? Di sini dicoba mengembangkan materi sehingga peserta didik dapat menganalisis atau menentukan pada fungsi turunan ini, yaitu pada fungsi naik dan fungsi turun. Mereka dapat menganalisis ya? Menganalisis fungsi naik dan fungsi turun pada kompetensi dasar turunan fungsi ini. Jadi mereka tidak hanya menganalisis, tapi juga mereka bisa mengetahui dan menentukan ya Pak? Iya, menentukan. Ya. Baik, berarti itu ada pengembangan yang akan Pak Yandi capai dalam pembelajaran ini. Iya, itu pengembangan yang akan dicapai pada pertemuan kali ini. Baik Pak Yandi, berarti setelah ini kita akan masuk. Pak Yandi sudah siap ya? Siap. Sudah strike. Harus siap dan dalam kondisi. Iya, mantap. Baik Pak Yandi, saya pikir pertanyaan yang saya mau tanyakan seputar atau persiapan menjelang observasi saya ini cukup. Okay. Saya berharap Pak Yandi bisa dengan diskusi ini Pak Yandi semakin semakin siap untuk menyampaikan materi pada anak, dan hal itu yang baik saya pikir untuk persiapan Pak Yandi. Okay. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Pak Yandi dan bersedia untuk di saya. Sama-sama Pak Sony. Terima kasih Pak. Selamat sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Sony. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita untuk pertemuan pada kali ini. Silakan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembelajaran, yaitu fungsi, turunan fungsi, khususnya fungsi naik dan fungsi turun. Nah, inilah judul materi kita pada pertemuan kali ini. Nanti di pembelajaran ini Bapak akan membentuk kelompok. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Turunan fungsi. Di mana turunan fungsi ini apa kemarin? Ini adalah turunan yang kita pelajari pada pertemuan sebelum itu konsepnya. Nanti pembelajaran kita akan mengenai ini. Coba perhatikan KPD kita masing-masing. Di sana seperti yang Pak contohkan tadi, ada fungsi naik dan fungsi turun.
coba lihat lembar berikutnya. Coba dikerjakan di halaman berikutnya sampai halaman di belakang. Nanti waktunya lebih kurang 20 menit untuk diskusi kelompok. Nanti hasil diskusinya dikumpulkan. Silakan. Silakan pada Ananda untuk mengumpulkan LKPD-nya dulu. Laila, karena waktu diskusi kita udah habis dan jam pelajaran kita juga habis, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita untuk kali ini? Ya, Dari pelajaran kita kali ini, Pak, saya bisa menunjukkan bahwa jika f aksen x lebih besar dari 0, maka f adalah fungsi naik pada interval AB. Nah, jika fungsi f aksen x lebih kecil dari 0, maka f adalah fungsi turunan dari interval AB. itu udah tulis kita. Ya, terima kasih. Kita Tora bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwa jika f turunan x besar dari 0, turunan turun. Nah, itu kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Ya, kali ini jadi pertemuan untuk selanjutnya bisa lebih menarik lagi kita sehingga pembelajaran bisa menyenangkan. Dan materi selanjutnya yaitu tentang hasil bagi dan hasil kali dari turunan fungsi. Sebelum kita untuk belajar, silakan baca doa dulu. Silakan kepada Zakaria untuk doa. Silakan Zakaria. Teman-teman sebelum kita pulang, sekian pertemuan kita kali ini. Oke, permisi. Ya, masuk, Oke. Oke, sehat Pak Sandi. Siap, Oke. Lumayan. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita pasca observasi ya. Di hari ini saya sebagai PP memantau kegiatan di pasca observasi setelah dilakukan pra observasi yang telah saya perhatikan dari video yang telah dikirim, dan telah melakukan observasi ke kelas kepada Pak Yandi. Dan sekarang saya mau menyaksikan secara langsung proses di pasca observasi. Oke, semangat. Oke, silakan. Terima kasih. Iya, gimana kabarnya Pak Yandi? Alhamdulillah sehat Pak Sandi, seperti yang dilihat kita hadir di sini mendampingi Pak Suandi. Semangat ya. Oke, semangat agar janjinya berjalan lancar. Baik Pak Yan, terima kasih lah sudah hadir ya. Oke, sama-sama Pak Suandi. Jadi saya hanya lanjuti Iya. apa yang sudah kita lakukan kemarin dari observasi pembelajaran, Iya. kemudian sampai pada observasi pembelajaran supervisi kemarin. Lalu tentu sebagai koordinator itu saya tunjuk Pak Yandi Iya. supaya kita menindaklanjuti dan mendiskusikan apa yang kira-kira perlu masih dibenahi. Oke, siap Pak Suandi. Baik Pak Yan, Iya. Pak Yandi kemarin kan sudah mengajar ya di Iya. kelas observasi PS2. IPS. Ya, kemarin di kelas 11 IPS. Matematika dengan materi fungsi turunan. Ya, fungsi turunan khususnya pada fungsi naik dan fungsi Fungsi turun. turunan ya. Ya, baik.
Oke Pak Yan, kalau boleh mengingat kembali kemarin Pak Yan ini menggunakan model metode dan pendekatan apa? Kemarin Iya, terima kasih Pak Suwandi. Kemarin itu kita di kelas 11 IPS 2 belajar matematika umum tentang fungsi turunan, khususnya pada fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kita mencoba mengambil model pembelajarannya yaitu discovery learning, seperti judulnya, yaitu penemuan masalah yang ditemukan solusinya oleh siswa tersebut dengan metode diskusi, dan pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan saintifik. Ya. baik, berarti model discovery learning, penemuan masalah, kemudian metode diskusi dan pendekatan saintifik. Iya, betul. Oke, jadi bagaimana sudah ada langkah-langkah yang sudah Pak Yan dibuat kemarin itu sudah memenuhi standar ya dari PPSL itu Iya. melakukan permintaan, ada doa ya, kedua ada absensi siswa, lalu ada upaya tujuan pembelajaran, Iya. lalu ada persepsi ya Pak, Ya. itu persepsi mengulang pelajaran Ya, yang lalu ya Pak, sebelum. Iya. masuk ke matematik. Lalu saya lihat kemarin juga Pak Yan menyampaikan ketika di grup itu ada refleksi Pak. Iya, betul. Ada kesimpulan materi, ada refleksi. Iya. Oke Pak Yani, saya pikir itu sudah cukup bagus dan maksimal ya. Itu Pak Yani tidak menggunakan apa ya, materi dan menyampaikan PPT ya dengan misalnya ada fokus itu. Oh ya, tidak Tidak ada ya Pak ya. tidak ada PLN Iya. untuk melakukan menggunakan PPT tersebut. Karena memang Pak Yani kalau kita memiliki pendidikan baru satu kan memang salah satu tujuannya adalah bagaimana pembelajaran itu dilakukan secara digital ya. Ya, berbasis IT. Iya, betul. Dia ini kan situasional lah. Situasional, karena kondisi dan situasi di daerah kita seperti ini, di sekolah kita pelajaran yang lain, sehingga memaksimalkan kita juga untuk proses belajar mengajar di kelas, sehingga peserta didik aktif dan bisa mengikuti pembelajaran seperti apa yang kita harapkan. Nah, itulah. Jadi kalau kita nggak bisa menggunakan PPT contohnya tadi, menggunakan IT, tentu kita sebagai fasilitator guru di sini tentu mencari alternatif lain seperti yang tadi dikatakan, salah satunya mungkin lewat chat atau media-media lain yang tidak menggunakan IT, tapi konteksnya masih menunjuk kepada keaktifan peserta didik tadi, sehingga PBM tadi tercapai juga tujuan pembelajaran yang kita laksanakan. Dan saya lihat kemarin memang Pak Yandi memaksimalkan ada juga LKPD ya Pak. Ya, LKPD kita gunakan salah satunya pada pertemuan kemarin itu tentang fungsi naik dan fungsi turun pada sekolah kursi tersebut. Jadi saya lihat kemarin Pak Yandi sudah maksimal ya. LKPD, diskusi itu baik itu. Tapi saya lihat kemarin belum ada presentasi Pak. Mungkin pertemuan berikutnya ya Pak. Mungkin pertemuan berikutnya karena waktu juga Satu JP ya. satu jam pelajaran, jadi kita tidak sempat diskusi, jadi kita lanjutkan hasil diskusi mereka tersebut pada pertemuan berikutnya untuk tampil. Nah, mungkin secara acak kita bisa panggil peserta diskusi tersebut untuk mempresentasikannya di depan kelasnya masing-masing tersebut. Baik, jadi saya pikir sudah maksimal. Yang juga memang saya lihat kemarin Pak Yandi agak tegang saya lihat. Ya, nggak biasa lah kalau ada observasi atau tes ini kan kita agak-agak nervous lah, bagaimana kita dilihat orang, biasanya kita hadapin siswa ini. Itu yang saya katakan di awal pada kesempatan sudah bagus ya. Ya, alhamdulillah kita ada perbaikan atau revisi mungkin yang harus dilakukan, ada masukan tadi dilakukan ice breaking biar nanti guru dan siswa pun tidak kaku di dalam kelas, sehingga kelas itu menarik dan tanpa beban siswa itu materi tersampaikan, peserta didik atau siswa tersebut mudah memahami materi. Itu mungkin dari observasi tentu ada masukan-masukan yang tadi dibilang juga agar kedepannya bisa diperbaiki, mungkin kurangnya di sana. Nah, nanti di selanjutnya bisa diperbaiki sehingga
di dalam pembelajaran kompetensi guru juga meningkat, akan disampaikan juga kepada siswa, sehingga tujuan awal kita adalah gimana menarik peserta didik tersebut mengerti akan tujuan pembelajaran yang kita sampaikan tersebut. Apalagi di sini matematika cukup perlu perhatian khusus kepada peserta didik kita, minimal menarik bagi peserta didik ini untuk belajar matematika. Apalagi pada umumnya kita lihat Pak, anak-anak kan sekarang beranggapan yang matematikanya agak sudah sukar di pikiran dulu kan Iya, Pak. ya betul itulah. Iya. Makanya kita mengubah stigma tersebut, gimana suka dulu dengan matematika sehingga fasilitator atau guru bisa masuk dengan sendirinya kepada materi pembelajaran yang akan diberikan. Oke Pak Yandi, saya rasa sudah cukup ini. Hanya saya hanya menyampaikan kembali Pak, Iya, bagaimana persiapan speaking Bapak yang akan Bapak gunakan, lalu KPD maksimal KPD Pak. oke siap. Jadi itu tetap dijadikan perhatian supaya termasuk pembelajaran di berdiskusi tadi Pak. Oke siap. Karena itu juga penting, karena sekarang penanya dan gaya belajar anak kan di mana punya gaya belajar yang berbeda. Jadi yang belajar yang berdiskusi tadi yang saya sampaikan tadi terus seperti saling bantu mereka. Baik Pak Yandi, saya pikir tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Terus semangat ya. Iya. Ya, ini belajar tuntas bersama. Semoga ke depan Pak Yandi dengan cara tadi Iya. bisa lebih maksimal ya Pak. Oke, siap. Dan persiapan menjadi bahan. Saya pikir demikian Pak Yandi. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Pak Sandi. Dengan diskusi ini, semoga semua berhasil. Amin, amin. Oke, terima kasih. Nah, Ya. sama-sama Pak Sandi. Oke. Sukses Pak. Kita